Semangat! Baru jadi WNI Mas Hilgers dan Liano langsung dapat tugas berat di Timnas Indonesia. Hahaha, bikin ngakak. Malaysia harus belajar dari Pak Erik agar keinginannya bisa dikabulkan FIFA. Kira-kira ada apa ya? Mantan Ketua Umum PSSI tiba-tiba buka tabir di balik pemain naturalisasi. Pantas saja Timnas dulu tidak bisa maju. Ternyata ini sebabnya. Waduh, mau jadi wakil gubernur Jakarta. Rano Karno kini tidak jadi benci pemain naturalisasi. Kira-kira ada apa ya? Saksikan berita selengkapnya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Baru jadi WNI, Mas Hilgers dapat tugas berat. Mas Hilgers yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI langsung dihadapkan pada tugas berat untuk memperkuat Timnas Indonesia. Tak lama setelah proses naturalisasinya selesai, Hilgers dipersiapkan untuk membela Timnas dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain yang juga memperkuat FC Twente ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar di lini pertahanan skuad Garuda yang diasuh oleh pelatih Shin Tae-yong. Hilgers bersama Liano Reijnders yang juga baru saja menjadi WNI tidak diberi waktu istirahat lama setelah naturalisasi mereka. Keduanya segera dipanggil untuk bergabung dalam laga penting menghadapi Bahrain dan Cina di bulan Oktober 2024. Timnas Indonesia harus menjalani 2 laga tandang dalam waktu berdekatan, yaitu melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan menghadapi Cina 5 hari kemudian pada 15 Oktober 2024. Tugas berat ini datang pada waktu yang padat, terutama bagi Hilgers yang harus berbagi jadwal antara klub dan negara. Sebelum bergabung dengan Timnas, Hilgers dijadwalkan membela FC Twente dalam laga Liga Eropa melawan Fenerbahce pada 3 Oktober dan kemudian menghadapi Feyenoord di Liga Belanda pada 6 Oktober. Setelah itu dia harus segera terbang ke Bahrain untuk bergabung dengan skuad Garuda. Dengan jadwal yang padat dan tantangan fisik yang besar, Hilgers harus segera beradaptasi dengan permainan Timnas Indonesia. Shin Tae-yong pun memberikan tekanan kepada para pemain untuk tampil maksimal dalam 2 laga krusial ini. Mengingat kemenangan melawan Bahrain dan Cina akan sangat menentukan peluang Indonesia untuk melaju ke babak berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski dihadapkan pada jadwal yang berat, Hilgers diyakini mampu menghadapi tantangan ini dan menjadi aset penting bagi Timnas Indonesia. Sebagai pemain bertahan, kehadirannya diharapkan bisa memperkuat lini belakang skuad Garuda dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kancah internasional. Ingin ikuti strategi Timnas Indonesia, FIFA tolak naturalisasi pemain Malaysia. Malaysia harus belajar banyak dari Erick Thohir terkait proses naturalisasi pemain agar memenuhi syarat yang ditetapkan oleh FIFA. Baru-baru ini Malaysia mengalami kegagalan dalam upaya menaturalisasi pemain keturunan Belanda, Mats de Ijl, yang bermain untuk klub Go Ahead Eagles. FIFA menolak pengajuan naturalisasi tersebut karena de Ijl tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan statuta FIFA yang mengharuskan hubungan darah langsung dengan orang tua kakek atau nenek yang lahir di negara tersebut. Federasi Sepak Bola Malaysia dalam kurung FAM mungkin melihat kesuksesan Timnas Indonesia yang di bawah arahan Erick Thohir mampu menaturalisasi beberapa pemain keturunan dan meningkatkan performa di kancah Asia. Beberapa pemain seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Saine Patinama telah berhasil dinaturalisasi Indonesia setelah melalui proses yang teliti dan sesuai dengan regulasi FIFA. Erick Thohir, sebagai Ketua Umum PSSI, menerapkan strategi yang matang dalam menyaring pemain keturunan, termasuk meneliti secara detail asal-usul keluarga serta memastikan semua dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan aturan FIFA. Kasus Mats de Ijl menunjukkan pentingnya memahami peraturan FIFA secara mendalam.
Pham sebelumnya percaya bahwa The Eagle memiliki darah Malaysia dari nenek moyangnya. Namun setelah diteliti, ternyata darah keturunannya hanya berasal dari buyutnya, bukan dari orang tua atau kakek nenek langsung. Hal ini membuat FIFA menolak naturalisasi The Eagle karena tidak memenuhi kriteria yang tertulis dalam pasal 8 Statuta FIFA. Selain itu, FIFA juga menetapkan bahwa seorang pemain hanya bisa dinaturalisasi jika tinggal lebih dari 5 tahun di negara tersebut, syarat yang juga tidak dipenuhi oleh The Eagle. Sebagai pelajaran, Malaysia perlu mengkaji kembali strategi naturalisasi mereka dengan merujuk pada pengalaman Erick Thohir dan PSSI. Proses yang dilakukan oleh Indonesia selama ini telah sesuai dengan regulasi FIFA, sehingga pemain yang dinaturalisasi sah untuk memperkuat timnas. Erick Thohir memastikan bahwa setiap pemain yang diajukan telah memenuhi semua syarat administratif dan hukum yang berlaku, baik dari segi asal-usul keluarga maupun waktu tinggal di Indonesia, sehingga FIFA tidak memiliki alasan untuk menolak. Kegagalan Pham dalam kasus Match The Eagle seharusnya menjadi pembelajaran penting bagi Malaysia agar lebih cermat dan mengikuti prosedur dengan benar jika ingin menaturalisasi pemain di masa depan. PSSI telah panggil 27 pemain untuk hadapi Bahrain dan Cina. PSSI telah memanggil 27 pemain untuk menghadapi Bahrain dan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji mengumumkan bahwa timnas Indonesia akan menjalani 2 laga tandang penting di grup C yang akan menjadi penentu perjalanan skuad Garuda menuju putaran berikutnya. Pada laga pertama, Indonesia dijadwalkan menghadapi Bahrain di Stadion Nasional Bahrain, Riyadh, pada 10 Oktober 2024. Pertandingan ini menjadi tantangan berat bagi timnas karena bermain di kandang lawan. Setelah itu, timnas akan melanjutkan perjalanan panjang ke Cina untuk bertanding melawan tuan rumah di Stadion Qingdao Youth Football pada 15 Oktober 2024. Sumarji mengonfirmasi bahwa 27 pemain akan bergabung termasuk 2 pemain naturalisasi baru, Mas Hilgers dan Liano Reijnders, yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI pada 30 September 2024. Kedua pemain ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam laga penting ini. Daftar 27 pemain ini sudah termasuk Mas Hilgers dan Liano Reijnders, jelas Sumarji. Kehadiran mereka akan memperkuat lini pertahanan dan tengah timnas yang membutuhkan peningkatan performa di laga internasional. Para pemain yang bermain di luar negeri akan langsung berkumpul di Bahrain, sementara pemain yang bermain di Liga Indonesia akan berangkat bersama melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 5 Oktober 2024. Kami akan berkumpul Sabtu setelah makan malam langsung menuju Suta dan berangkat ke Bahrain, ujar Sumarji. Berbeda dari persiapan sebelumnya, kali ini tidak akan ada sesi latihan di Jakarta. Keputusan ini diambil untuk mengoptimalkan waktu dan menjaga kebugaran pemain. Tim pelatih yang dipimpin oleh Shin Tae-yong akan fokus pada pemantapan strategi dan adaptasi di lapangan langsung di negara tujuan. Dengan strategi ini diharapkan Indonesia dapat tampil maksimal di 2 pertandingan kunci ini. Mantan Ketua Umum PSSI buka tabir soal pemain naturalisasi. Mantan Ketua Umum PSSI Johar Arifin Husin baru-baru ini membuka tabir di balik proses naturalisasi pemain sepak bola yang pernah terjadi di era kepemimpinannya. Ia mengungkapkan bahwa praktik memberikan jaminan pekerjaan kepada pemain naturalisasi ternyata sempat dilakukan untuk menarik mereka bergabung dengan timnas Indonesia. Johar menyatakan bahwa pemain asing yang ingin mendapatkan kewarganegaraan Indonesia selain melalui proses resmi, biasanya meminta adanya jaminan untuk masa depan mereka di Indonesia. Johar mengungkapkan bahwa dalam menyusun kontrak naturalisasi, beberapa pemain asing kerap meminta jaminan berupa pekerjaan atau dana. Permintaan tersebut tidak selalu dianggap masalah oleh PSSI selama pemain yang bersangkutan menunjukkan kualitas bermain yang tinggi. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan utama PSSI pada saat itu, terlepas dari apakah pemain tersebut memiliki keturunan Indonesia atau tidak. Praktik semacam ini telah menjadi sorotan, terutama ketika performa timnas Indonesia dianggap menurun.
Pada masa kepemimpinan Johar, naturalisasi dilakukan dengan memberikan insentif bagi pemain yang ingin membela Indonesia. Meskipun secara umum hal ini tidak melanggar aturan, banyak pihak mengkritik bahwa pendekatan semacam ini bisa merusak integritas sepak bola nasional. Beberapa pihak meyakini bahwa praktik memberikan jaminan pekerjaan justru membuat motivasi pemain naturalisasi cenderung pragmatis, bukan karena cinta terhadap bangsa dan negara. Hal ini terlihat dari performa tim yang cenderung menurun saat masa jabatan Johar yang membuat masyarakat mulai mempertanyakan efektivitas program naturalisasi. Meski demikian, Johar menegaskan bahwa naturalisasi pemain merupakan hal umum di dunia sepak bola, termasuk di negara-negara besar seperti Perancis dan Inggris. Namun ia juga mengakui bahwa penting untuk memberikan perhatian yang lebih kepada pemain lokal sejak usia dini agar regenerasi pesepak bola dalam negeri terus berjalan. Dengan begitu, ketergantungan pada pemain naturalisasi dapat diminimalisir dan Indonesia dapat mencetak pemain berkualitas dari dalam negeri. Bagaimana menurut kalian, apakah praktik naturalisasi ini justru menguntungkan atau malah merugikan timnas Indonesia? Apakah kalian setuju dengan adanya jaminan pekerjaan untuk pemain yang dinaturalisasi? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kami sangat tertarik mendengar opini kalian tentang topik yang sedang hangat ini. Jangan lupa untuk tetap mendukung timnas Indonesia dengan cara terbaik, baik dengan kritik yang membangun maupun dukungan penuh semangat. Rano Karno kini puji naturalisasi timnas Indonesia. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno, yang sebelumnya dikenal kritis terhadap kebijakan naturalisasi pemain sepak bola untuk timnas Indonesia, kini memberikan pujian kepada program tersebut. Dalam acara dialog bersama komunitas Jakarta adalah Kita di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa 1 Oktober 2024, Rano Karno mengakui perubahan pandangannya mengenai naturalisasi pemain asing. Pujian yang diberikan Rano kepada pemain naturalisasi mungkin mengejutkan sebagian masyarakat. Pasalnya, ketika masih menjabat sebagai anggota Komisi X DPR, ia pernah secara terbuka mengkritik kebijakan naturalisasi. Kala itu, Rano khawatir program ini akan mengurangi kesempatan bagi pemain muda lokal untuk berkembang dan mendapatkan tempat di tim nasional. Ia juga sempat meragukan apakah naturalisasi benar-benar dapat meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia dalam jangka panjang. Namun, kini sikap Rano tampak berubah. Dia menilai pemain-pemain naturalisasi menunjukkan rasa cinta yang luar biasa terhadap Indonesia. Dalam pernyataannya, Rano menyebut yang luar biasa sebetulnya anak-anak naturalisasi ini, kecintaan dia terhadap Indonesia jauh lebih hebat. Menurut Rano, kecintaan para pemain naturalisasi terhadap tanah air menjadi bukti bahwa program ini tidak hanya sekadar membawa pemain asing ke Indonesia, melainkan juga meningkatkan rasa nasionalisme. Perubahan sikap ini menimbulkan spekulasi di kalangan masyarakat. Ada yang beranggapan bahwa pujian Rano terhadap naturalisasi timnas Indonesia mungkin berkaitan dengan upaya politiknya sebagai calon wakil gubernur. Mengingat musim pilkada yang semakin dekat, sejumlah pihak bertanya-tanya apakah pujian ini dilakukan untuk menarik dukungan dari kelompok pemilih yang menyukai sepak bola dan mendukung program naturalisasi. Namun Rano membantah spekulasi tersebut dan menjelaskan bahwa perubahan pandangannya terjadi karena ia melihat adanya perbaikan dalam proses naturalisasi. Menurutnya, selama naturalisasi dilakukan dengan mekanisme yang tepat, hal itu tidak akan menghambat perkembangan pemain lokal. Rano juga menegaskan bahwa kritiknya di masa lalu bukan berarti ia menolak naturalisasi sepenuhnya. Saat itu ia hanya ingin memastikan bahwa ada keseimbangan antara pemain naturalisasi dan kesempatan bagi pemain muda Indonesia. Saya hanya memberikan catatan, tolong tetap perhatikan anak-anak kita. Jangan sampai proses naturalisasi mematikan peluang mereka, kata Rano. Terlepas dari motivasi di balik pernyataannya, Rano Karno tampaknya sekarang mengakui pentingnya pemain naturalisasi dalam membantu meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap perubahan sikap Rano ini? Apakah ini benar-benar didorong oleh kecintaan terhadap sepak bola atau lebih terkait dengan strategi politik menjelang pilkada? Hanya waktu yang akan menjawab. Syarat Shin Tae-yong jika Jens Raven ingin masuk skuad timnas Indonesia senior.
Jins Revan, striker muda naturalisasi yang baru saja menunjukkan performa apik bersama Timnas Indonesia U20, kini tengah menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola. Dalam laga melawan Yaman U20 yang berakhir dengan skor 1-1, Revan berhasil mencetak 1 gol penting yang membantu timnya lolos ke Piala Asia U20 2025. Performa gemilang ini memunculkan spekulasi bahwa Revan mungkin akan segera dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia senior, terutama jelang kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026. Spekulasi ini semakin menguat setelah momen di mana Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, terlihat turun ke lapangan seusai pertandingan dan menyalami para pemain muda, termasuk Jins Revan. Banyak netizen yang melihat momen ini sebagai tanda bahwa Revan mungkin akan segera diboyong ke skuad senior. Mengingat lini depan timnas Indonesia yang masih kurang tajam, kehadiran striker muda potensial seperti Revan tentu akan menjadi angin segar. Namun, Shin Tae-yong dengan tegas meredam ekspektasi berlebihan. Dalam sebuah wawancara, pelatih asal Korea Selatan itu menyatakan bahwa peluang Jins Revan untuk bergabung dengan timnas senior masih kecil. Meski Revan telah menunjukkan potensi besar di level U20, Shin Tae-yong menilai bahwa striker berusia 18 tahun ini masih mentah dan perlu lebih banyak waktu untuk berkembang. Menurut Shin, meskipun Revan telah mencetak gol di setiap pertandingan, pemain muda tersebut masih perlu meningkatkan beberapa aspek dalam permainannya. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah daya juang serta kekuatan fisik Revan, yang dinilai masih belum cukup matang untuk bersaing di level senior. Kalau segitu saja tidak akan pas untuk timnas senior, ujar Shin. Meskipun proses naturalisasi Jins Revan dipercepat atas campur tangan Shin Tae-yong, pelatih tersebut tetap ingin memastikan bahwa Revan benar-benar siap sebelum diberi kesempatan tampil di level yang lebih tinggi. Dengan demikian, para penggemar sepak bola Indonesia perlu bersabar dan memberi waktu bagi Revan untuk terus berkembang, agar pada saat yang tepat, ia bisa menjadi andalan di lini depan timnas Indonesia senior. Jadi meski spekulasi mengenai bergabungnya Jins Revan dengan timnas senior cukup ramai, syarat untuk memperkuat skuad senior masih ketat. Shin Tae-yong ingin memastikan bahwa Revan benar-benar siap dalam hal kekuatan fisik, mental, dan daya juang sebelum memberikan kepercayaan penuh kepadanya di panggung internasional. Shin Tae-yong coret 3 pemain diaspora untuk laga timnas Indonesia lawan Bahrain. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, mengambil keputusan berani dengan mencoret 3 pemain diaspora menjelang laga penting melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini muncul setelah kedatangan 2 pemain naturalisasi baru, Mads Hilgers dan Eliano Reijnders, yang resmi menjadi warga negara Indonesia. Kehadiran 2 pemain ini tentu memperkuat skuad Garuda, namun juga memaksa adanya perubahan dalam komposisi tim. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memberikan klarifikasi mengenai langkah yang diambil oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dalam keterangannya, Sumarji menyebutkan bahwa pencoretan 3 pemain ini lebih karena kebutuhan taktis dan persaingan yang semakin ketat di lini belakang dan tengah setelah kedatangan Hilgers dan Reijnders. Dengan kondisi fisik yang prima dan pengalaman bermain di Eropa, keduanya diharapkan bisa memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia dalam 2 laga tandang penting ini. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga berat, yakni melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Cina 5 hari kemudian pada 15 Oktober. Keduanya adalah pertandingan krusial dalam upaya Indonesia untuk melaju ke babak berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan skuad yang semakin kompetitif, Shin Tae-yong tampaknya tidak ingin mengambil risiko dengan mempertahankan pemain yang dirasa kurang siap atau tidak bisa bersaing dengan pemain baru. Selain soal kedatangan pemain baru, Sumarji juga menegaskan bahwa kabar mengenai cedera pemain seperti Saina Patinama dan Sandy Walsh tidak benar. Keduanya dinyatakan fit dan siap bermain. Bahkan Jordi Amat yang sebelumnya absen karena cedera kini sudah pulih dan siap bergabung dengan tim. Keputusan untuk mencoret 3 pemain ini mencerminkan betapa pentingnya kualitas dan kesiapan fisik dalam skuad timnas Indonesia.
Shin Tae-yong tampaknya sangat selektif dalam menentukan pemain yang akan dibawa untuk menghadapi dua laga tandang berat ini. Dengan kehadiran Mees Hilgers dan Liano Reijnders, serta kembalinya pemain-pemain kunci seperti Jordi Amat, harapan untuk meraih poin di Bahrain dan Cina semakin besar. Namun di balik keputusan ini, tentu ada rasa kecewa dari para pemain yang dicoret. Meski demikian, persaingan sehat dalam tim diharapkan bisa memacu para pemain untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia di masa mendatang. Dengan fokus yang kuat, strategi yang matang, dan pemain-pemain yang siap tempur, timnas Indonesia optimis bisa tampil maksimal dalam laga-laga penting yang akan datang. Media Vietnam lagi-lagi tidak terima dengan timnas Indonesia. Bergabungnya Mees Hilgers dan Liano Reijnders ke timnas Indonesia menjadi bahan ledekan bagi media Vietnam yang menyebut Indonesia sebagai timnas cabang Belanda. Media Vietnam seperti Tathao 247 melontarkan komentar sinis terhadap kebijakan naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI untuk memperkuat skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam salah satu artikelnya, Tathao 247 menyindir bahwa timnas Indonesia sekarang hampir sepenuhnya diisi oleh pemain naturalisasi, terutama dari Belanda. Media tersebut menyoroti bagaimana PSSI dengan cepat dan fleksibel memfasilitasi proses naturalisasi bagi Mees Hilgers dan Liano Reijnders. Keduanya bahkan tidak perlu kembali ke Indonesia untuk menyelesaikan proses menjadi WNI yang dilakukan langsung di Belanda. Hal ini memicu reaksi dari media Vietnam yang menganggap bahwa timnas Indonesia terlalu bergantung pada pemain naturalisasi untuk bersaing di level internasional. Meski begitu, di balik ledekan tersebut, tersirat rasa iri dari media Vietnam terhadap keberhasilan timnas Indonesia dalam memperkuat skuadnya. Dengan merekrut pemain keturunan berkualitas tinggi dari Belanda seperti Mees Hilgers dan Liano Reijnders, timnas Indonesia berhasil meningkatkan level permainan dan kedalaman skuadnya. Kehadiran para pemain naturalisasi ini terbukti efektif, terutama saat Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam tampaknya tidak bisa menyembunyikan kecemburuan mereka terhadap pencapaian ini. Mereka menyadari bahwa dengan adanya pemain naturalisasi berkualitas dari Eropa, timnas Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk bersaing di tingkat Asia. Meskipun kritik terus dilontarkan, faktanya strategi PSSI untuk memperkuat skuad dengan pemain naturalisasi telah membuahkan hasil positif. Indonesia saat ini berada dalam posisi yang baik di grup C setelah berhasil mengumpulkan 2 poin dari 2 laga penting. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kebijakan naturalisasi bukan sekadar langkah pragmatis, tetapi juga merupakan strategi jangka panjang untuk memperkuat sepak bola Indonesia di panggung internasional. Sementara media Vietnam terus melontarkan kritik, tak dapat disangkal bahwa prestasi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 patut diacungi jempol.